Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kurnida dengan PM 17113 dan 196, dan rekan saya Andri Muhammad Ramdhani dengan PM 1713278 dari kelompok 9 akan membahas mengenai modul 9 juga, yaitu PSDM dan Power. Pertama-tama terima kasih kepada Pak Rahman selaku matkul MPI ini telah memberikan kesempatan untuk kami presentasi. Baik, selanjutnya kita akan bahas berikut yang akan dijelaskan oleh rekan saya Andri Muhammad Ramdhani. Terima kasih rekan saya Rahmat. Oke, dalam materi pembahasan kita kali ini yaitu tentang PSDM dan Power. Sub dari pembahasan ini yaitu ada 8. Yang pertama, pengelolaan strategis SDM. Kedua, goals fungsi PSDM. Ketiga, dimensi kerja. Keempat, dukungan organisasi. Kelima, motivasi. Keenam, kemampuan organisasi. Ketujuh, ikhtiar fungsi PSDM. Dan kedelapan, tentang Power. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang PSDM. PSDM sendiri itu singkatan dari pengembangan sumber daya manusia, yang mempunyai arti yaitu sekelompok orang-orang yang berada dalam suatu subsistem atau unit yang memiliki fokus di bagian untuk mengembangkan manusia di dalam organisasi tersebut. Jadi intinya bagaimana subunit tersebut mampu mengembangkan kapasitas beberapa orang yang ada dalam organisasi. Kemudian yaitu 1. Pengelola strategis SDM. Dalam hal ini, kegiatan SDM adalah tindakan yang diambil untuk memberi. Kemudian yaitu 1. Pengelola strategis SDM. Dalam hal ini, kegiatan SDM adalah tindakan yang diambil untuk memberikan dan memelihara anggota atau pegawai yang memadai bagi kepentingan organisasi. Jadi pengelola SDM atau PSDM adalah aktivitas yang dirancang untuk memberikan dan mengkoordinasi SDM. Tujuannya yaitu keseluruhan pengelola SDM adalah untuk memastikan organisasi mampu mencapai keberhasilan melalui orang. Kemudian yaitu 1. Di dalam pengelolaan strategis SDM juga terdapat yaitu 1. Tata kelola SDM. Jadi pengelolaan strategis SDM setidaknya mencakup HR Planning and Organization, HR Development, Rewards Management, and Performance Management. Dalam konteks peningkatan keefektifan penerapan organisasi baru, hendaknya diidentifikasi dan dipetakan terlebih dahulu seluruh kompetensi dan pengetahuan anggota organisasi yang mencerminkan motivasi, seperti kekuatan dan kelemahan serta keterampilan dan sikap individu yang mungkin tersedia di dalam organisasi. Dalam tata kelola SDM juga mempunyai visi dan misi yang jelas. Bisa dilihat contoh visi dan misi tersebut. Visi yaitu menjadi mitra strategis, agen perubahan dan rujukan tata kelola SDM agar organisasi tumbuh dan berkembang guna peningkatan mutu kehidupan pegawai. Sedangkan misi yaitu membangun keefektifan sistem budaya berkinerja tinggi, kemudian mengembangkan manajemen imbalan yang atraktif dan kompetitif, kemudian menambah nilai perusahaan melalui meningkatnya sistem SDM, keunggulan tata kelola SDM, pembelajaran organisasi. Kemudian yang terakhir mengembangkan harmonisasi mutu emosional dan spiritual SDM dalam kehidupan bekerja sama. Selanjutnya yaitu tentang lingkup sukses pekerjaan rancangan organisasi PSDM. Terdapat 4 poin. Yang pertama, mencakup seluruh elemen dan dimensi organisasi.
Sedikitnya tentang strategic direction dengan core kompetensi dari kepemimpinan organisasi. Agar performansi organisasi menjadi lebih baik, fokusnya terkait dengan keefektifan. Kemudian kedua, agar atraktif, bertahan dan termotivasi pegawai dalam melaksanakan kegiatan sehingga organisasi berfungsi dengan baik, setidaknya mencakup lingkungan pengelola SDM. 3. Yaitu mengubah perilaku secara positif untuk keseluruhan lapisan pegawai sehingga mendorong personil menjadi efektif dalam memecahkan masalah dan berhubungan dengan pihak lain. Dan keempat, yaitu merekayasa kultur organisasi. Kemudian selanjutnya yaitu sistem peran, job family, and job cluster. Di sini juga terdapat 4 poin, yaitu 1. Mempunyai tujuan atau tanggung jawab. Kedua, mempunyai knowledge atau pengetahuan yang baik. Ketiga, mempunyai skill. Dan keempat, yaitu tentang behavior competencies atau performance yang diharapkan. Di dalam subsistem kali ini yang kedua yaitu tentang goals fungsi PSDM. Secara normatif, goal fungsi PSDM bisa dijelaskan tentu penerapannya disesuaikan dan diselaraskan dengan pilihan strategi bisnis. 1. Yaitu peningkatan indeks salari. Kedua, peningkatan kepuasan kerja pegawai. Ketiga, peningkatan ketertarikan pada para pegawai untuk dapat berkompetensi lebih kapabel dan bertahan. Keempat, yaitu tercapainya SDM. Kelima, peningkatan kesesuaian profit SDM dengan posisi pekerjaan dan tuntutan strategi bisnis. Dan yang terakhir yaitu Kemudian, PSDM di dalam perusahaan atau organisasi dapat dipetakan menjadi 4 kuadran. Yang pertama yaitu strategic partner. Fungsinya yaitu membantu organisasi mencapai sasaran, goals atau target. Kemudian, administrative expert, yaitu dengan fungsi membantu organisasi meningkatkan efisiensi operasional. Ketiga yaitu employer champions, membantu organisasi mengurus kebutuhan pribadi pegawai. Yang keempat yaitu change agents, membantu organisasi mengadaptasi perubahan. Kemudian PSD Selanjutnya yaitu tentang dimensi kerja. Faktor utama yang menggerakkan perubahan perilaku individu untuk mencapai kinerja tertentu adalah yaitu 1. Meningkatkan pengetahuan atau knowledge. Kedua yaitu keterampilan atau skill. Dan ketiga yaitu sikap atau attitude. Jadi ketiga faktor tersebut sering dikenal juga dengan faktor KSA, knowledge, skill, and attitude. Kemudian materi yang keempat yaitu tentang dukungan organisasi. Di sini terdapat 3 poin dalam dukungan organisasi. Yang pertama yaitu fungsional, yang berfungsi yaitu menyelaraskan unsur-unsur yang memungkinkan dan mendorong semua pekerja untuk dapat memberikan kontribusi secara efektif dan kemampuan terbaiknya. Kemudian kedua yaitu tentang sistem kerja, yang bertujuan untuk agar suatu organisasi itu menjadi atraktif dan termotivasi pegawai dalam melaksanakan seluruh kegiatan sehingga organisasi berfungsi dengan baik. Yaitu tentang prinsip tentang mengelola dan mengorganisasikan posisi pekerja atau jabatan dan sistem kerja yang terkait dengan SDM. Jadi dalam hal ini dukungan organisasi
Tunjukkan bagaimana para pekerja diorganisasikan dalam unit-unit formal atau informal untuk mencapai misi dan sasaran yang strategis. Kemudian yaitu tentang motivasi. Dalam hal ini, fungsi komunikasi dapat diartikan menjadi 4, yaitu 1. Mengalirkan informasi, kedua, mengendalikan perilaku, ketiga, memotivasi anggota organisasi, dan keempat, ungkapan emosional kepada individu atau kelompok lainnya seperti marah secara lisan atau tertulis. Jadi, komunikasi memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk tingkat motivasi seseorang. Yang keenam yaitu tentang kemampuan organisasi. Nah, di dalam kemampuan organisasi ini terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu ability atau kemampuan. Biasanya yaitu kemampuan individu. Biasanya kemampuan individu ini seperti kapasitas para individu untuk melaksanakan berbagai tugas dan aktivitas dalam suatu pekerjaan atau jabatan. Nah, lazimnya dalam kemampuan atau kapasitas individu ini dapat dipengaruhi oleh kontribusi seperti pengetahuan, keterampilan, sikap yang tertanam di dalam pikirannya yang berasal dari diri sendiri, orang tua, guru, atau maupun lingkungannya. Yang kedua yaitu kapasitas tenaga kerja yang menunjukkan kemampuan para individu untuk memastikan dan melaksanakan proses kerja atau menyerahkan produk kepada pelanggan. Yang ketiga yaitu kapabilitas atau kesanggupan biasanya dalam konteks organisasi. Bagaimana menggambarkan identitas dan reputasi suatu organisasi. Yang terakhir yaitu kapabilitas tenaga kerja. Menunjukkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan proses kerja dan membangun serta mempertahankan kelangsungan hubungan dengan pelanggan untuk inovasi atau transisi teknologi baru. Ya, kita selanjutnya ke pembentukan pola pikir. Di sini pembentukan pola pikir ini sangat penting ya, teman-teman, rekan-rekan, karena terbentuknya pola pikir seseorang itu dalam individu yang bersangkutan yang mempunyai akal atau daya pikir, itu potensi yang disiapkan untuk menerima pengetahuan. Jadi pola pikir ini bisa menerima atau memasukkan ide-ide atau gagasan potensi yang kita miliki gitu. Jadi sehingga kita bisa membentuk rencana atau planning yang terbaik dalam pola pikir kita gitu. Nah, karena ya gitu. Dan pembentukan untuk pola pikir, pembentukan gimana sih cara memanajemen karyawan dan lain-lain dalam organisasi tersebut gitu. Ini sangat dibutuhkan sekali. Ya, slide selanjutnya di sini ada pembelajaran organisasional. Yang pertama ada meningkatkan kepuasan, loyalitas dan kecerdasan tenaga kerja. Yang kedua ada pembelajaran lintas fungsional. Yang ketiga ada pembangunan aset pengetahuan. Yang keempat ada lingkungan kerja yang berkembang dan inovatif. Di sini bisa didapatkan ya pengetahuan dan perspektif kompetensi. Di sini 3 cara dalam belajar dominan yang ditanamkan menjadi pengetahuan kepada setiap individu, yaitu melalui penguasaan kecerdasan atau keterampilan yang berasal dari auditori atau mendengar. Terus ada visual ini dalam melihat atau membaca, dan kinestetik itu merasakan. Nah, ini jika diperluas sedikitnya terdapat 4 tambahan lagi, yaitu keterampilan dalam kurung kecerdasan, perspektif kompetensi. Di sini 3 cara dalam belajar dominan yang ditanamkan menjadi pengetahuan kepada setiap individu, yaitu melalui penguasaan kecerdasan atau keterampilan yang berasal dari auditori atau mendengar.
Terus ada visual. Visual ini dalam melihat atau membaca, dan kinestetik itu merasakan. Nah, ini jika diperluas sedikitnya terdapat 4 tambahan lagi, yaitu keterampilan dalam kurung kecerdasan, yaitu matematika, logika, linguistik atau bahasa interpersonal atau intrapersonal. Nah, kapasitas dan kemampuan total seorang yang ada pada dirinya sangat berpengaruh dan menentukan pilihan untuk menjalani kehidupannya. Nah, itu sangat berpengaruh ternyata rekan-rekan. Nah, setiap pekerja atau individu dapat diklasifikasikan kemampuannya berdasarkan kompetensi umum, kapasitas dan kemampuan seorang yang ada pada dirinya sangat berpengaruh dalam menentukan kehidupannya. Terus ada penguasaan kompetensi. Nah, kepuasan kompetensi ini beberapa poin, yaitu kecerdasan atau keterampilan yang berasal dari mendengar, visual, estetik yang tadi merasakan ya. Terus ada klasifikasi kemampuan. Klasifikasi kemampuan ini dibedakan melalui beberapa poin. Yang pertama, kemampuan umum, pengetahuan, leadership, keterampilan teknis dan lain-lain. Nah, kemampuan umum ini bisa disebut akademik ya, akademik gitu. Kemampuan skill kita dalam memimpin sebuah organisasi atau dulu pernah memimpin sebuah komunitas ya, itu jadi nilai plus gitu. Terus ada kompetensi lunak. Ini skill seperti skill kemampuan spesial gitu. Kayak kompetensi sistem pengendalian, inovasi dalam pembentukan tim gitu. Terus ada kompetensi kelas seperti kita pendidikan, ada SMA, sarjana keterampilan dan keterampilan komputer dan lain-lain. Terus ada keterampilan bahasa, keterampilan dapat membenarkan kendaraan motor, itu salah satu klasifikasi kemampuan. 3 aspek ini semuanya sangat penting. Nah, kita taruh di mana posisi kita, kemampuan kita, sehingga kita bisa dikembangkan gitu. Ya, di peran perilaku manusia. Apapun jenis organisasinya dan apapun sistemasinya, maju mundurnya suatu bergantung pada perubahan perilaku manusia itu sendiri. Sedangkan perubahan perilaku akan mempengaruhi dan menentukan budaya organisasi. Ya, contohnya di sini perusahaan misalnya, dan keefektifan dan kinerjanya gitu kan. Nah, perilaku itu yaitu tanggapan atau reaksi seseorang terhadap rangsangan atau lingkungan yang dipengaruhi oleh kepribadiannya, personality. Nah, ada kepribadian. Apa sih kepribadian itu? Yaitu totalitas keberadaan karakteristik yang unik seperti sikap, skill, value pada setiap manusia yang mencerminkan dirinya. Nah, di sini peran perilaku manusia itu terbagi menjadi perilaku dan kepribadian, satu sama lain sangat berhubungan gitu, dalam menentukan keefektifan dan kinerjanya dalam suatu organisasi dan budaya tersebut gitu. Nah, pembahasan demi pembahasan kita sudah bahas mengenai PSDM. Nah, lalu ada 2 pertanyaan yang mungkin membuat kita janggal atau kita bisa buat untuk membangun efektif dan sportif itu. Nah, ini salah satunya di sini di PowerPoint ini ada pertanyaan, bagaimana Anda membangun lingkungan tenaga kerja yang efektif dan sportif. Nah, terus yang kedua, bagaimana Anda melihat tenaga kerja Anda untuk mencapai kinerja tinggi. Nah, ini bisa Anda evaluasi kepada diri sendiri pribadi. Coba setelah kita bahas tadi di atas, poin per poin, apa yang jadi PR kita untuk 2 pertanyaan ini gitu kan. Mudah-mudahan bisa kita terapkan di lingkungan kita masing-masing, terutama di perusahaan tempat kita kerja gitu kan, sehingga kita bisa menjadi yang terbaik dari yang terbaik gitu, mudah-mudahan. Nah, hasil fokus tenaga kerja profil seputar PSDM setidaknya mencakup beberapa poin. Nah, salah satunya ada indeks kesiapan dan profil sistem kepemimpinan, pilihan peran strategis fungsi SDM. Nah, di sini ada indeks kesiapan profil sistem kepemimpinan, yaitu kita harus bisa menyiapkan satu kinerja yang terbaik untuk dapat memimpin suatu organisasi. Terus ada pilihan peran strategis fungsi PSDM.
Di sini bisa membangun strategis atau step-step, langkah-langkah bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan fungsi PSDM ini untuk menjadi lebih baik lagi dalam satu organisasi. Ada standar profil kompetisi manajerial kritikal. Terus ada standar profil pemberdayaan pekerja berkontribusi lebih. Nah, terus ada standar profil armada kompetensi SDM. Selanjutnya sistem imbalan reward atraktif dan kompetitif. Di sini bagi karyawan misalnya yang memberikan kerja terbaik bisa diberi reward. Nah, dan yang paling kompetitif ini. Terus ada profil pemetaan kompetensi dan pengetahuan berbasis kekuatan. Ada sistem kerja yang efektif dengan dukungan kompetensi dan imbalan. Sistem pengembangan SDM yang menantang termasuk pemimpin dan trennya. Selanjutnya ada peran PSDM, job family, job cluster, dan role profile. Nah, terus ada profil pemetaan kapasitas dan kemampuan tenaga kerja dan trennya. Selanjutnya ada profil pemetaan kapabilitas tenaga kerja dan trennya. Lalu profil iklim pekerja termasuk K3. K3 ini kesehatan dan keselamatan kerja dan trennya. Lalu profil komposisi keterlibatan tenaga kerja dan trennya. Selanjutnya profil kepuasan tenaga kerja dan trennya. Terus yang terakhir profil kepuasan pelanggan. Sini ada ikhtisar fungsi kunci dalam PSDM. Nah, di sini ada kunci dalam manajemen PSDM. Ini ada 2 poin. Ada sistem reward dan sistem manajemen kinerja. Jadi ada sistem reward itu memberikan apa sih reward yang telah dia berikan dalam organisasi kita. Terus ada sistem manajemen kinerja. Ini disebut apa ya? Kinerja para karyawan tuh bagaimana dalam memimpin, dalam profesionalitas dan lain-lain. Nah, dalam sistem reward ini ada pay for position, sesuai posisi pekerjaannya. Di sini bisa dikatakan bekerja dalam posisi pekerjaan yang menghasilkan yang terbaik bisa mendapatkan reward. Terus ada pay for performance, sesuai kinerja dan prestasi seperti target dan realisasi. Ada satu perusahaan saya di PT Taka itu ada budaya sigap. Nah, ada S-nya itu singkatan dari Service Excellent, karyawan yang bisa melebihi ekspektasi klien atau customer itu bisa mendapatkan penghargaan, reward gitu. Penghargaan itu ya cukup lumayan untuk dirinya sendiri dan keluarganya kita. Salah satunya itu performance. Terus ada pay for professional, sesuai kompetisinya gitu. Ya, jadi kita nggak keluar dari sesuai kompetisi kita, bukan keahlian kita. Kalau kita keluar dari keahlian kita, bisa kerja itu bisa tidak sesuai sehingga kacau begitu. Terus ada sistem manajemen kinerja, ada job family, performance leadership, terus sistem pengelolaan kinerja yang diberlakukan, ada target dan realisasi, terus ada manajerial dan struktural, terus profesional atau fungsional dan pelaksana. Nah, selanjutnya masuk ke power. Nah, apa sih power itu? Power atau pengaruh dan kekuasaan, kemampuan atau kapasitas seseorang untuk melakukan sesuatu atau mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu yang kita minta. Nah, power ini harus dibedakan antara authority atau otoritas, kewenangan legal atau formal. Nah, yang dimiliki untuk memberikan perintah. Seperti itu. Nah, ini ada sumber power. Di sini ada power vertikal dan ada power horizontal. Nah, power vertikal terjadi karena perubahan atau perbedaan hierarki tingkatan power dan pimpinan puncak. Nah, di sini ada power pimpinan puncak, yaitu posisi formal struktural. Posisi formal struktural ini sebagai jenis kewenangan atau formal diberikan kepada pimpinan puncak organisasi, jadi paling puncak atau direktur utama contohnya. Terus ada penguasaan sumber. Pimpinan puncak menetapkan distribusi sumber ke bawah, bisa digunakan untuk reward atau punishment. Lalu ada kewenangan dan pengambilan keputusan. Nah, kewenangan atau pengambilan keputusan ini ditetapkan pola pengambilan keputusan bisa digunakan membatasi kewenangan pihak lain.
Lalu ada informasi. Nah, informasi dapat mengendalikan atau mengarahkan informasi menjadi sumber power sebagai power penggerak. Terus di sini ada power sepanjang hierarki. Nah, distribusi power ini tergantung dari organisasi, jadi tergantung perusahaan. Jadi semua gebrakan atau keputusan-keputusan ini tergantung dari desain atau planning organisasi. Nah, jika posisi pekerjaan tidak memiliki power yang memadai, pemegang posisinya menjadi tidak produktif dan akan cenderung birokratis gitu. Nah, biasanya power pada setiap posisi pekerjaan tergantung, pertama ada corak kegiatan atau peran yang dijalankan pada posisi pekerjaan. Terus yang kedua ada interaksi posisi pekerjaan dalam menjalankan kegiatan atau tugas. Nah, contoh posisi pekerjaan cenderung memiliki power yang kuat. Contoh, personil yang menangani masalah utama. Nah, misalnya ada personil yang menangani masalah utama suatu operator, ada istilahnya kerusakan dalam mesinnya gitu kan. Di situ ada leader, pasti leader untuk menangani masalah utama gitu. Leader itu di atasannya ada supervisor gitu kan. Setiap divisi pasti ada leader-leadernya gitu, pemimpin yang bertanggung jawabnya. Contohnya dalam menangani setiap masalah utama gitu kan. Terus ada ahlinya gitu. Nah, terus ada personil yang memiliki hubungan langsung dengan pimpinan puncak. Jadi ada relasi biar langsung menghubungkan ke direktur utama, contohnya ke supervisor, ke manajer ke direktur utama. Nah, itu contohnya. Terus ada ke power bagi tingkatan rendah. Nah, ada keahlian, minat atau motivasi power, dan kemampuan persuasi dan manipulasi gitu. Oke, di sini ada power horizontal. Yang pertama, ketergantungan. Seperti orang lain yang membutuhkan sesuatu dari kita, misalnya bahan baku, informasi dalam mengendalikan sesuatu. Lalu ada sumber keuangan. Dapat dikonversi menjadi sumber daya lain atau menguatkan. Itu sangat penting ya, sumber keuangan untuk mengendalikan semuanya untuk konstan. Lalu sentralitas. Peran posisi kegiatan organisasi mengukur pengaruh atau besarnya unit organisasi. Lalu yang keempat, ada kemungkinan digantikan. Maksudnya pergantian fungsi organisasi atau opsi lain gitu. Nah, ini berperan sebagai pengganti dalam job atau personalitas seorang karyawan. Jika ini urgent, bisa ada yang menggantikan dalam keahlian yang sama. Bisa ada peran menghadapi ketidakpastian, yaitu memiliki power yang lebih besar.